Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpajakan. Selamat datang di materi pajak penghasilan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengurang penghasilan neto. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana cara menghitung penghasilan neto ya bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Nah, kali ini untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak, sebelum itu penghasilan itu masih harus dikurangi dengan beberapa pengurang. Nah, nanti akan kita lihat ya pengurang-pengurang penghasilan itu ini apa saja. Adapun beberapa dasar hukum ya terkait dengan pengurang penghasilan itu, yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan juga nanti kita akan bicara tentang penghasilan tidak kena pajak ya. Di sini peraturan yang terbaru yaitu ada di PMK 101 tahun 2016 ya. Terus juga ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2010 ya, ini tentang zakat. Nah, nanti zakat ini juga bisa jadi pengurang penghasilan itu. Terus ada juga sumbangan-sumbangan keagamaan. Nah, ini juga boleh jadi pengurang penghasilan neto. Nah, bagaimana sih cara menghitung penghasilan kena pajak? Jadi untuk menghitung penghasilan kena pajak seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi wajib pajak itu kan dibedakan menjadi dua ya. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Untuk menghitung jumlah pajak terutangnya, dia punya kewajiban yang namanya menyelenggarakan pembukuan, atau dia bisa menggunakan norma perhitungan neto karena dia tidak menyelenggarakan pembukuan. Ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan omset atau peredaran usaha kurang dari atau tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya, ya antara yang menggunakan pembukuan dan menggunakan norma perhitungan neto itu sama sebenarnya. Karena pada akhirnya penghasilan netonya nantilah yang akan dikurangi dengan pengurang-pengurang yang diperkenankan tadi. Itu sehingga nanti diketahui berapa besarnya penghasilan kena pajak. Nah, ini sebagai review ya, review singkat. Jadi untuk menghitung penghasilan kena pajak ya, untuk wajib pajak orang pribadi, pertama kita harus mencari tahu dulu penghasilan netonya. Nah, penghasilan neto orang pribadi gimana cara mencarinya? Kemarin yang kita sudah bahas ya. Kalau menyelenggarakan pencatatan, ya berarti penghasilan bruto dikalikan norma. Kalau dia menggunakan pembukuan, ya berarti penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Nanti ada proses namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, khusus bagi orang pribadi ya, pengurang penghasilan itu di sini ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi nanti selain ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan, itu juga nanti ada pengurangan PTKP yang didasarkan pada status dari wajib pajak. Nah, inilah kenapa yang membedakan pajak penghasilan ini termasuk pajak yang subjektif, karena dia melihat keadaan dari wajib pajaknya. Semakin besar tanggungan dari seorang wajib pajak orang pribadi, maka PTKP yang diperkenankan untuk dikurangkan akan semakin besar. Itu untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan, ya, untuk menghitung penghasilan kena pajak, ya, itu dicari dulu penghasilan netonya dari penghasilan bruto yang dikurangkan dengan biaya-biaya yang dibenarkan oleh Undang-Undang PPh. Nah, ini yang membedakan antara orang pribadi dan badan, yaitu terletak pada PTKP-nya. Nah, nanti kita lihat nih PTKP ini seperti apa sih. Nah, untuk biaya-biaya yang boleh jadi pengurang, ya ini sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, ada di pasal 6 dan pasal 9. Kalau pasal 6 itu bicara tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sedangkan kalau yang di pasal 9 itu bicara tentang biaya-biaya yang tidak boleh ya, jadi pengurang penghasilan bruto. Makanya nanti ada proses yang namanya rekonsiliasi fiskal bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, biaya-biaya itu apa saja sih? Jadi pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau biasa disebut dengan biaya 3M, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, dan penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak ya dalam rangka mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak itu boleh jadi pengurang.
Terus pengeluaran-pengeluaran untuk 3M, penghasilannya yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilan dikenakan PPh final tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi dalam sebuah bisnis itu kan bisa aja kegiatan bisnisnya atau sumber penghasilan itu dari berbagai macam sumber ya. Nah, misalkan penghasilan yang diperoleh tadi merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final ya, maka atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut itu tidak boleh dibiayakan. Nah, ini biasanya contohnya misalkan seperti perusahaan eh, jasa konstruksi misalkan. Nah, perusahaan jasa konstruksi bisa aja kan kegiatan usahanya selain dia memberikan jasa konstruksi, ternyata dia juga menjual bahan bangunan misalkan. Nah, kegiatan jasa konstruksi itu kan merupakan objek PPh final. Sedangkan kegiatan usaha dagang ya, material bangunan itu non final. Nah, maka untuk menghitung biaya yang boleh jadi pengurang itu harus dihitung secara pro rata ya, secara proporsional. Berapa biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan final dan berapa biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan yang merupakan objek non final. Nah, ini maksudnya itu seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas ya terkait dengan pengurang penghasilan itu ya bagi wajib pajak orang pribadi itu kan dikenal istilah yang namanya PTKP. Nah, sebelum kita masuk ke PTKP di sini kita juga bahas terkait dengan status dari wajib pajak ya. Jadi status wajib pajak itu dikenal ada 4 ya. Kenapa ini perlu dibahas ya? Karena ini nanti berpengaruh terkait dengan pengenaan BTKP. Jadi status wajib pajak orang pribadi ya itu dibagi menjadi 4. Ada KK, ada PH, ada B dan ada MT. KK atau kepala keluarga ya menghendaki bahwasanya pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu keluarga itu dilaksanakan oleh suami. Jadi secara aturan ya dinyatakan bahwasannya penghasilan dalam satu keluarga itu merupakan penghasilan satu kesatuan. Itu dalam artian ya penghasilan anak, penghasilan anak yang belum dewasa, penghasilan istri itu juga merupakan penghasilan suaminya. Namun dalam menjalankan kewajiban perpajakan ya bagi istri yang mempunyai penghasilan atau bekerja itu dapat diwakilkan oleh kepala keluarga, yaitu diwakilkan oleh suami. Nah, selain itu, ya, penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, merupakan penghasilan yang pajaknya bersifat final. Jadi seharusnya kan penghasilan istri ini kan digabungkan dengan penghasilan suami ya. Tapi kalau misalkan penghasilan istri tersebut hanya dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan final. Jadi nanti oleh suami penghasilan istri ini dilaporkan di kolom penghasilan final. Ya, jadi penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi seperti itu. Nah, ini seringkali tidak dipahami ya oleh wajib pajak. Jadi banyak wajib pajak suami istri, ya istrinya bekerja, suaminya juga bekerja, sama-sama punya penghasilan, tapi mereka punya NPWP terpisah. Gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan si istri menghendaki untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya itu digabung dengan suami, maka dia bisa menggunakan mekanisme atau status wajib pajak kakak. Sehingga nanti NPWP yang digunakan oleh istri adalah NPWP suami atau NPWP cabang suami. Nah, ini seringkali tidak dipahami oleh wajib pajak sehingga akhirnya punya NPWP masing-masing. Nah, karena punya NPWP masing-masing, berarti nanti bisa masuk ke MT atau memilih terpisah. Nanti kita bahas ya. Terus yang kedua ada pisah harta. Nah, pisah harta ini sebenarnya sama seperti MT atau memilih terpisah. Intinya adalah istri menghendaki untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Nah, jadi istri ingin menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, tidak ikut suaminya. Sehingga istri setiap tahun juga punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan sama seperti yang suami lakukan. Nah, yang jadi masalah adalah jika memilih pisah harta dan memilih terpisah, berarti penghasilan yang diperoleh, ya, jadi kita kembali lagi ya, bahwasannya penghasilan dalam satu keluarga itu merupakan satu kesatuan. Sehingga baik penghasilan yang diperoleh istri, baik penghasilan diperoleh suami, diperoleh oleh anak, ya,
yang belum dewasa itu merupakan satu kesatuan penghasilan. Nah, berarti penghasilan yang diperoleh istri tadi harus digabungkan dengan penghasilan suami jika dia memilih pisah harta ataupun MT, ya. Jadi di sini walaupun tulisannya pisah, ya, tapi ini nanti untuk menghitung pajaknya harus digabung terlebih dahulu. Baru nanti setelah digabung penghasilannya dihitung, ya, pajak terutangnya gabungan, barulah nanti diproporsionalkan dihitung, ya, untuk pajak istri berapa dan untuk suami berapa. Nah, tentunya efeknya di sini akan meningkatkan penghasilan kena pajak. Nah, ini beda sama yang kepala keluarga yang kakak tadi, ya. Kalau misalnya istrinya cuma kerja di satu pemberi kerja, ya nanti tidak perlu diperhitungkan ulang, ya langsung dilaporkan aja di penghasilan final, ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Tapi kalau dia pakai pisah harta atau memilih terpisah, maka penghasilannya harus digabung dulu, nanti dihitung pajak terutangnya secara gabungan dan dihitung proporsionalnya nanti untuk masing-masing pajak terutang suami dan istri. Nah, ini seringkali yang tidak dipahami, ya. Jadi suami istri punya NPWP masing-masing, justru nanti saat menghitung pajak terutang saat lapor SPT tahunan, penghasilan kedua belah pihak tersebut harus digabungkan dan dihitung bersama terlebih dahulu, gitu. Dan yang terakhir ada HB atau hidup berpisah. Ini maksudnya adalah penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah, ya, karena suami dan istri di sini telah berpisah, ya, setelah bercerai dan sudah keluar putusan hakimnya. Ini sebenarnya tidak ada masalah, ya, gitu. Terus penggabungan penghasilan suami dan istri serta anak yang belum dewasa, tadi yang kita bahas, ya. Jadi seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak itu, ya, itu merupakan bagian penghasilan ataupun kerugian dari suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami. Jadi kita bahas tadi, ya. Jadi kalau misalkan istri bekerja di satu pemberi kerja, ya, terus penghasilannya sudah dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan, ya, maka terkait dengan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan tadi bisa diwakilkan oleh suami. Jadi istri tidak perlu melakukan pelaporan SPT tahunan. Tapi dengan syarat tentunya NPWP yang digunakan oleh istri, NPWP suami, ya, NPWP cabang. Tidak boleh punya NPWP sendiri. Kalau punya NPWP sendiri, maka dianggap istri memilih terpisah atau memilih pisah harta. Apa bedanya pisah harta dan memilih terpisah? Kalau pisah harta berarti nanti ada perjanjian tertulis terkait dengan pemisahan harta. Sedangkan MT tidak ada, itu aja bedanya sebenarnya. Terkait dengan perlakuan perpajakannya sama, ya. Berarti nanti akan digabungkan terlebih dahulu penghasilannya, itu baru nanti akan dihitung secara terpisah berapa pajak terutang untuk masing-masing suami dan istri. Nah, ini bagian dari perencanaan pajak, ya. Jadi bagi wanita yang sudah menikah yang punya penghasilan perlu dipikirkan matang-matang, ya. Itu kalau mau lapor ataupun mau menjalankan kewajibannya itu gabung dengan suami saja, ya sudah, berarti jangan bikin NPWP, tapi buat NPWP cabang suami saja. Gitu. Nah, untuk lebih memahami, ya, di sini sebagai contoh, ya, ini misalkan suami karyawan PT ABC, istri ibu rumah tangga. Nah, ini berarti penghasilannya ini tidak digabungkan, ya, karena memang istrinya tidak bekerja. Terus yang kedua, karyawan PT ABC, karyawan PT ABG. Nah, jadi suami istri sama-sama bekerja, ya. Perlakuan perpajakannya gimana? Ya, penghasilannya tidak digabung. Penghasilan suami dilaporkan sebagai objek pajak, sedangkan penghasilan istri sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini jika memilih kakak, ya. Tapi kalau punya NPWP masing-masing, ya nanti harus digabung. Terus di sini juga ada penghasilan suami, ya, dari usaha toko ABC, sedangkan istri karyawan. Nah, ini sama juga tidak digabungkan, ya, asalkan dengan syarat tadi NPWP-nya tidak terpisah. Terus yang keempat, ya, ada karyawan PT ABC, suaminya, terus istrinya memiliki kegiatan usaha. Nah, ini berbeda, ya, karena ini memiliki kegiatan usaha, maka penghasilan suami dan istri ini harus digabungkan. Yang terakhir, ya, suami dan istri sama-sama punya kegiatan usaha. Nah, ini jelas kalau punya kegiatan usaha, berarti penghasilannya digabungkan. Yang tidak digabungkan itu hanya yang bekerja pada pemberi kerja, ya, maksudnya itu tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini contohnya, ya, silahkan dikerjakan, ya.
Jadi ini suaminya ya, penghasilan bruto 10 juta ya, dengan pengurangan penghasilan sebesar 1 juta, berarti penghasilan netonya ketemu 9 juta ya harusnya. Itu setiap bulan. Nanti tinggal dikalikan 12. Nah, terus istrinya Rina ya merupakan karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan bruto 8 juta dan pengurang penghasilan sebesar 500.000. Berarti penghasilan neto setiap bulannya adalah 7.500.000. Per 1 Januari 2021, Rama dan Rina telah memiliki satu anak yang menjadi tanggungan. Jadi status perpajakannya K1 ya ini ya. Kawin tanggungan 1. Nah, nanti dihitung berapa PTKP K1 ya. Terus bagaimana perhitungan pajak terutang jika Rina memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan status kakak, ya, berarti kalau status kakak, penghasilan Rina dianggap sebagai penghasilan final, atau yang kedua, Rina memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah atau MT. Berarti kalau memilih terpisah, penghasilannya harus digabungkan dan tentunya PTKP-nya nanti juga akan ada tambahan, ya, bukan K1 tapi ada KI1. Nah, nanti kita bahas ya terkait dengan PTKP. Jadi silakan ini kasusnya nanti dikerjakan ya, dihitung ya dengan beberapa pilihan ini ya, pilihan kasus gitu. Nah, ini ya yang tadi kita bahas ya terkait dengan PTKP. Jadi PTKP sampai saat ini masih menggunakan yang PMK 101 tahun 2016 ya. Nah, perhitungan PTKP ya di sini ya ketentuannya itu ada beberapa elemen ya. Yang pertama adalah untuk wajib pajak sendiri ya sebesar 54 juta. Terus untuk status kawin atau status pernikahannya adalah 4.500.000 ya. Jadi kalau wajib pajaknya menikah otomatis PTKP-nya juga akan semakin besar gitu karena tanggungannya kan semakin besar. Terus juga ada tanggungan ya, tanggungan per orang dengan jumlah maksimal 3 orang. Nah, ini masing-masing 4.500.000 ya, ada tiga orang maksimal. Dan yang terakhir adalah PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung. Ini ada PTKP tambahan sebesar 54 juta. Nah, siapa saja yang dimaksud tanggungan? Tanggungan meliputi anggota keluarga sedara, ya, sedara ini berarti karena garis keturunan atau semenda ya karena adanya pernikahan ya. Dalam garis keturunan lurus orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri atau anak angkat. Jadi selain itu tidak diperkenankan menjadi tanggungan. Misalkan saudara, saudara ini nggak masuk ya berarti itu karena garis keturunan lurus ya ke bawah tidak boleh ke samping. Nah, ini tanggungan ini maksimal jumlahnya adalah 3 orang nanti. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Jadi penentuan PTKP ini dilakukan di bulan Januari ya, di Januari. Nah, kalau misalkan punya anak di bulan Februari gimana? Ya, berarti tidak bisa dimasukkan terlebih dahulu menjadi tanggungan. Baru bisa masuk tanggungan nanti di tahun pajak berikutnya. Ya, jadi misalkan ini status perpajak apa? Status dari wajib pajak atau tanggungannya misalkan sudah menikah anaknya 1. Nah, berarti WP-nya sendiri 54 juta ditambah sudah nikah kan ya, ditambah status kawin 4.500.000 ketemu 58.500 ditambah tanggungan 1 dari tanggungannya anaknya 4.500.000 berarti ketemu berapa? Ketemu 63 juta. Dari mana? Dari 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Itu cara menghitung penghasilan tidak kena pajak. Atau penghasilannya digabung dengan istri ya. Misalkan tadi K1 gitu misalkan. Nah, berarti di sini ya 54 jutanya dikalikan 2 ya karena ada WP sendiri dan PTKP bagi istri ya 108. Baru habis itu ditambah dengan status kawinnya 4.500.000 ya. Terus ditambah dengan tanggungan anaknya tadi 4.500.000. Berarti berapa itu? 108 juta ditambah 9 juta. Ya, berarti ketemu 117 juta. Itu cara menghitung PTKP seperti itu. Nah, nanti untuk lebih mudahnya nanti akan saya bagikan juga ya terkait dengan tabel PTKP untuk lebih mudah memahami terkait dengan perhitungan dari PTKP. Tapi secara umum untuk menghitung PTKP ya ini elemen-elemennya yang harus diperhatikan. Ya, ini sebagai gambaran ya, apa itu sedara dan semenda. Jadi sedara itu orang tua wajib pajak dengan anak ya, sedangkan semenda ini hubungan karena adanya pernikahan ya, berarti ada mertua, terus istri atau anak tiri atau anak angkat. Nah, saudara berarti gimana? Saudara tidak boleh ya, karena saudara tidak garis lurus menurun ya atau naik gitu, dia ke samping arahnya sehingga tidak diperkenankan untuk menjadi pengurang ataupun menjadi tanggungan dari wajib pajak.
Nah, ini untuk contoh ya, PTKP keadaan per awal tahun 1 Januari maksimal 3 tanggungan ya. Jadi contoh satu nih, misalkan anak lahir di tanggal 2 Januari ya. Terus ada orang tua atau mertua tinggal serumah dan tidak punya penghasilan yang disesahkan oleh camat, orang tua yang punya penghasilan. Jadi orang tua yang boleh ditanggung di sini adalah orang tua yang tidak memiliki penghasilan. Kalau orang tuanya punya penghasilan, maka tidak boleh jadi tanggungan PTKP. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan penghasilan tidak kena pajak ya. Selain itu ya, pengurang penghasilan itu juga ada yang namanya kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini berarti khusus untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan saja ya. Kalau nggak menyelenggarakan pembukuan, maka nggak ada yang namanya kompensasi kerugian fiskal. Jadi, wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya, ya baik wajib pajak orang pribadi dan badan, itu kan dimungkinkan ya mengalami yang namanya kerugian. Ya, kerugian ini terjadi saat apa? Saat penghasilan lebih kecil dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, atas kerugian yang dialami oleh wajib pajak itu dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun kerugiannya tadi itu bisa dikompensasikan, ya kerugian fiskal ya tentunya. Itu bisa dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, di sini PT ABC mengalami kerugian fiskal pada tahun 2014 sebesar 150 juta. Berapa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan pada tahun 2017 jika pada tahun 2015 dan 2016 PT ABC memperoleh laba fiskal masing-masing 50 juta dan 25 juta. Nah, di sini kita lihat nih, tahun 2014 berarti paling lambat dikompensasikan ke tahun berapa? Tahun 2015, tahun 2016, 17, 18, dan 19. Jadi di akhir tahun 2019 itu adalah terakhir ya kesempatan WP untuk kompensasikan kerugiannya. Nah, ini contoh kasus kan di tahun 2015 sama 16 sudah dikompensasikan berapa ini? 50 dan 25. Jadi 75. Nah, berarti di tahun 2017 itu masih bisa dikompensasikan sebesar 75 juta. Ya tergantung nanti di tahun pajak 2017 penghasilan neto fiskalnya itu berapa. Itu kalau misalkan penghasilan neto fiskalnya 100 juta misalkan, ya berarti bisa dikompensasikan seluruhnya. Sehingga di tahun pajak 2017 ya, penghasilan neto fiskalnya atau penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 25 juta saja karena 100 juta dikurangi dengan 75 juta untuk kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 ya Undang-Undang PPH gitu. Selain kompensasi kerugian ya, ada juga pengurang penghasilan itu yang tidak banyak diketahui oleh wajib pajak ya, bahwasanya zakat dan sumbangan keagamaan itu dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan neto. Nah, ini tapi seringkali wajib pajak banyak yang nggak tahu ya, akhirnya sudah bayar zakat, sudah bayar sumbangan keagamaan, tapi tidak diklaim ya sebagai pengurang penghasilan itu. Nah, cuman zakat dan sumbangan seperti apa yang diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan itu. Nah, di sini diatur lebih lanjut ya pada dasar hukum Per 6 PJ 2011. Ya, jadi tidak semua zakat dan sumbangan keagamaan dapat dikurangkan. Ya, jadi ada beberapa ketentuannya. Yang pertama adalah zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam ya atau badan dalam negeri kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi hanya badan-badan tertentu saja yang diakui oleh pemerintah yang pembayaran sumbangan keagamaan dan zakatnya itu bisa diklaim sebagai pengurang penghasilan itu. Jadi nanti seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah beberapa lembaga ya, lembaga penerima zakat dan sumbangan keagamaan yang diakui oleh pemerintah. Ya, ini daftarnya ada di Per 8 PJ 2021 yang terbaru ya. Di sini ada Nurul Hayat, ada Lazismu, ada Basnas ya. Di sini kalau untuk yang non Islam itu juga ada ya, Yayasan Buddha juga ada, ya Lem Sakti ya. Terus ada Bakat Badan Amal Kasih Katolik. Nah, ini beberapa contoh ya badan-badan yang diakui oleh pemerintah ya atas pembayaran zakat dan sumbangan keagamaannya itu diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan neto. Nah, ini seringkali tidak dipahami oleh wajib pajak. Jadi banyak wajib pajak yang belum tahu ya
Gitu. Kalau misalkan bayar zakat ke rumah zakat ya, nah itu boleh ya pembayaran zakatnya itu dijadikan sebagai pengurang penghasilan neto. Nah, selanjutnya adalah setelah kita tadi belajar tentang apa saja yang bisa menjadi pengurang penghasilan neto, ya selanjutnya di sini adalah terkait dengan tarif pajak. Ya, jadi setelah kita menghitung penghasilan neto, terus dikurangi dengan pengurang-pengurang penghasilan itu, maka ketemu yang namanya nanti penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menghitung berapa besarnya pajak terhutang. Nah, nanti tadi kita sudah belajar ya terkait dengan pengurang-pengurang, yaitu ada PTKP, terus ada zakat dan sumbangan keagamaan, dan juga ada kompensasi kerugian fiskal. Nah, tarif pajak yang berlaku di Indonesia, ya, di sini untuk wajib pajak orang pribadi itu berlaku tarif progresif, ya. Tarif progresif ini maksudnya apa? Tarif progresif adalah di mana dasar pengenaan pajaknya semakin bertambah, maka tarif yang dikenakan akan semakin tinggi ya berdasarkan layer yang sudah ditentukan. Nah, untuk layernya ya pajak penghasilan orang pribadi ini ada di pasal 17 ya Undang-Undang PPH dinyatakan bahwa layer yang pertama itu 5% untuk penghasilan 0 sampai 60 juta, sedangkan tarif 15% itu untuk penghasilan kena pajak sebesar 60 juta sampai dengan 250 juta dan 25% untuk penghasilan kena pajak ya sebesar 250 juta sampai 500 juta, tarif 30% ya untuk penghasilan kena pajak 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan yang terakhir di atas 5 miliar dikenakan tarif penghasilan orang pribadi sebesar 35%. Jadi semakin tinggi penghasilan kena pajak, tarif yang ditetapkan akan semakin tinggi pula ya. Perhitungannya nanti di sini dihitung secara layer. Jadi penghasilan dari 0 sampai 60 dikalikan 5% dulu. Terus nanti kalau misalkan ada penghasilan lagi di atas 60 juta, itu dikenakan tarif 50%, begitu pula dengan seterusnya. Nah, sedangkan untuk tarif pajak BP Badan ya, di sini berlaku tarif proporsional ya sebesar 22% yang ditetapkan mulai tahun 2022. Nah, ini sebenarnya ada wacana ya terkait dengan penurunan tarif badan ya, nanti bisa jadi di tahun-tahun berikutnya itu tarifnya sudah tidak 22%, ya bisa berubah, nanti bisa turun jadi 21 atau 20%. Tapi sampai saat ini ya tahun pajak 2022, tarif yang berlaku bagi wajib pajak badan adalah 22%. Oke, di sini ada contoh kasus ya, silahkan contoh kasusnya nanti dikerjakan. Ya, di sini ada Tuan Ahmad ya, hidup bersama istri, anak dan adik kandung yang belum bekerja. Nanti ditentukan ya PTKP-nya, apakah adik kandung ini boleh ditanggung sebagai tanggungan, gitu ya. Nah, Tuan Ahmad ini adalah seorang konsultan pajak. Konsultan pajak ini berarti dia melakukan pekerjaan bebas, Tuan Ahmad. Nah, untuk menghitung penghasilan netonya, dia menggunakan norma perhitungan itu dengan norma 51%. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Jadi kalau normanya 51%, ya dikalikan dengan penghasilan dari pekerjaan bebasnya. Nanti ketemu berapa. Nah, Tuan Ahmad setiap tahun rutin membayar zakat dan sumbangan keagamaan secara rutin dengan rincian senilai 2.500.000 yang dibayarkan kepada Lajismu dan 3 juta yang dibayarkan kepada Yayasan Pita Kuning. Nah, nanti silakan dilihat ini. Apakah sumbangan keagamaannya ini diperkenankan menjadi pengurang penghasilan itu, ya. Clue-nya adalah dilihat lembaganya. Apakah lembaganya diakui oleh pemerintah atau tidak? Kalau tidak diakui, berarti tidak boleh jadi pengurang penghasilan itu. Nah, berarti nanti yang perlu diperhitungkan terkait dengan pengurangnya, yang pertama adalah terkait dengan sumbangan keagamaannya. Ya, apakah dapat dikurangkan semua atau tidak. Terus yang kedua adalah terkait dengan tanggungan dari wajib pajak. Apakah semua tanggungan wajib pajaknya ini boleh ditanggung atau tidak. Nah, nanti silakan diperhatikan itu di contoh kasusnya. Hitung berapa penghasilan kena pajak dan berapa PPh terutang atas penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Ahmad. Karena Tuan Ahmad ini wajib pajak orang pribadi, berarti tarif yang berlaku adalah tarif progresif. Nanti silakan dihitung berdasarkan tarif progresif yang ada 5 layer tadi, ya itu diperhitungkan berapa jumlah pajak terutangnya. Nah, silakan kerjakan kasusnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman untuk belajar terkait dengan pajak penghasilan, khususnya terkait dengan pengurang-pengurang penghasilan itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.